Mohon maaf nih langsung saja dari kelompok B3. Di sini akan saya perkenalkan dulu sebagai coach adalah Pak Bambang dan sebagai coach adalah Bu Ika. Di sini Bu Ika adalah guru muda yang berdedikasi, bersemangat dan inovatif tinggi, sedang mengalami permasalahan karena beliau berada di kelas 6 di tahun pertama ini. Nah, permasalahannya adalah motivasi muridnya yang kurang dalam pembelajaran. Mari kita simak coaching bersama Pak Bambang dan Bu Ika. Tadi kayaknya kayak ada WA, itu siapa ya tadi? Oh ini, Bu Ika ya. Itu jebulnya sudah di depan pintu. Oke, silahkan masuk Bu Ika. Silahkan. Sore Pak Bambang. Oh, selamat sore ya Bu. Ada apa ya Bu ya? Maaf loh, saya datang tadi panjenengan sudah saya hubungi tapi kok belum balas. Saya datang saja. Mengganggu mboten niki, Kak? Enggak apa-apa. Hujan, sinyalnya repot. Apalagi ini hampir malam minggu. Ya, iya, sinyalnya repot. Iya Bu Ika, boleh ada yang bisa saya bantu ini? Ya, saya masuk dulu ya Pak Bambang ya. Dingin kalau di luar silakan. Ini. Saya teh juga nggak apa-apa, kopi ya. Ya, ini nanti dibuatkan istri saya. Siap. Oh, rumah Pak Bambang kok bersih ini, tidak seperti rumah saya. Bersih, tidak ada apa-apanya ya. Ini Pak Bambang, saya itu kok sedang mengalami sedikit masalah gitu. Karena saya merasa teman saya siapa ya yang guru kelas 6 yang sudah senior yang pengalamannya banyak begitu. Saya ingat Pak Bambang ini guru berprestasi dari SD Cemara 2 gitu. Saya ingin berbagi keluh kesah. Saya berharap setelah ini nanti saya dapat pencerahan atau setidaknya itu saya dapat penguatan dari apa yang akan saya lakukan begitu Pak Bambang. Iya Bu. Silahkan Ibu. Silahkan Ibu bercerita apa yang dirasakan saat ini, apa yang menjadi permasalahan Ibu. Saya siap untuk mendengarkan. Ini kan tahun pertama saya jadi guru kelas 6 ya Pak ya. Saya merasa ini tahun pertama Pak. Kemarin biasanya saya kelas 5, kelas 4 gitu. Saya ini membersamai anak-anak saya ini sudah sejak kelas 4 gitu. Saya sudah hafal si Patrick itu hobinya makan begitu. Lalu kalau Ina anaknya lemah lembut seperti itu. Risti itu pintar sekali, vokal. Bintang juga pintar gitu. Vivin itu lemah lembut gitu. Reni suka usil gitu ya Pak. Wati juga hafal ya Bu ya dengan karakter anak-anak ya Bu. Sudah 3 tahun kan Pak saya bersamai mereka. Tapi saya punya ekspektasi yang besar ke mereka karena saya berharapnya kelas 4 dengan saya, kelas 5 dengan saya, kelas 6 dengan saya, maka harusnya ini bisa klik nih gitu. Tapi akhir-akhir ini kok mereka kalau pembelajaran itu tidak bersemangat gitu. Nilai-nilai kita memang tidak boleh berorientasi pada nilai, tapi tidak bisa dipungkiri Pak. Jadi ya kan Pak Bambang pernah mengajar kelas 6 juga kan. Mau nggak mau kan memang kita itu mau tidak mau kita memang harus dapat nilai setidaknya KKM gitu kan ya Pak ya. Nah, itu betul Pak. Ini sampai kepala saya takutnya darah tinggi saya kambuh gitu. Aduh, Ibu masih muda loh, jangan Bu. Iya. Saya harus bagaimana gitu. Lalu Bu, selama ini kira-kira yang istilahnya menjadi permasalahan lain apa Bu itu selain itu yang dialami? Apa ya Pak, ya itu tadi motivasi anak-anak saya kok kurang gitu. Tiap pembelajaran itu kalau saya tanya ya, Patrick paham tidak, ada yang mau ditanyakan, paham Bu gitu. Ternyata dia nulis surat untuk Reni tanpa saya ketahui gitu. Jadi mungkin karena anak-anak saya juga sudah mengenal cinta ya Pak, jadi memang motivasi mereka itu agak yaitu up down tergantung moodnya mereka gitu Pak. Jadi kalau begitu saya tangkap apa yang menjadi permasalahan Bu Ika itu motivasinya anak ya tentang belajar ya Bu ya? Iya, motivasi intrinsiknya mereka saya rasa itu. Motivasi ya Bu ya. Baiklah. Ya, memang itu motivasi berkaitan sekali dengan prestasi anak ya Bu ya? Iya. Gitu ya.
Lalu Bu, mungkin yang sudah dilakukan selama ini Bu, mungkin apa Bu, kegiatan apa atau aktivitas apa yang sudah dilakukan Ibu selama ini Kalau saya membersamai itu, anak-anak ini? iya, saya karena sudah hafal dengan karakter-karakternya ya Pak. Iya. Saya suka ini Pak. Saya tahu karakter Reni itu dia suka dengan pembelajaran yang menggunakan fisik gitu. Misal dengan aktivitas gitu. Dia kan kinestetiknya tinggi sekali gitu. Jadi saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, baik konten, produk maupun proses seperti itu ya. Dia juga sudah menggunakan karena kalau waktu itu kalau saya hanya ceramah dia tidak akan suka Pak. Jadi saya menggunakan video pembelajaran seperti itu. Tapi kok ya tetap hasilnya itu masih belum maksimal Pak. Nah iya. Kalau itu yang sudah dilakukan Ibu berarti secara misalnya sarana prasarana mencukupi ya Bu ya di tempat Ibu? Iya, mencukupi Pak. Video gitu ya. Iya. Dan dari segi metodenya tadi ya itu Ibu sudah melakukan berdiferensiasi ya? Nggih, sampun Pak, sampun. Nah, artinya Ibu sudah melakukan yang terbaik buat mereka. Lah sekarang Bu, menurut Ibu, dianggap sebagai anak itu memiliki minat yang tinggi itu seperti apa sih? Bayangan saya ya Pak, iya kalau mereka itu memiliki motivasi dan minat yang tinggi, tentunya kan mereka akan bersemangat saat pembelajaran gitu. Lalu mereka aktif dalam pembelajarannya. Akhirnya goalnya yang ingin saya dapat adalah jika mereka toh tidak tahu kan mereka akan bertanya. Sebenarnya mereka sadar kemampuan mereka. Oh saya tidak paham ini, saya akan bertanya kepada guru saya gitu. Mereka itu tidak gitu Pak. Jadi ya mereka memang asik Pak anaknya gitu, ketawa-ketawa, ceria gitu. Setiap ditanya, sudah ada yang mau ditanyakan, tidak Bu, paham, sudah clear, sudah sip Bu, sip gitu. Ternyata nanti pada saat tes sumatif, nilainya zong seperti itu. Oh begitu ya. Iya. Lalu Bu, kalau diibaratkan angka, Ibu ini mereka ini pada posisi berapa Bu? Sebenarnya itu 1 sampai 10 itu skala 1. Kalau di rata-rata ya Pak, maksudnya rata-rata kemampuan mereka itu masih 6 kalau sekarang Pak. 6 ya Bu ya? Itu sudah yang terbaik ya bagi mereka ya sekarang ya? Iya Pak, iya. Lalu harapannya, inginnya Ibu ke skala berapa itu? Setidaknya 8 ya Pak, karena KKM di sekolah kami kan memang 80 seperti itu. Setidaknya karena kami masih K13 ya sesuai KKM seperti itu Pak. Iya, bagus itu Bu, 8. Memang harus ada peningkatan ya Bu ya? Dari 6 jadi 8. Iya. Gini Bu, selama ini apa yang mungkin sudah dikembangkan oleh Ibu untuk kegiatan anak di sekolah itu? Saya sudah mencoba membuat kelas pembelajaran yang aktif Pak, aktif inovatif gitu, dengan menggunakan media pembelajaran yang mumpuni kalau menurut saya ya. Jadi saya menggunakan video pembelajaran, saya membuat PowerPoint seperti itu Pak. Itu sudah bagus sekali ya. Berbagai macam cara ya Bu ya sudah dilakukan untuk anak-anak ini bisa meningkat motivasinya. Nah, lalu kan di sekolah itu Ibu tidak sendiri. Oh iya betul Pak, iya. Tidak sendiri. Nah selama ini mungkin ada dukungan-dukungan dari siapa saja Bu? Atau Ibu rencananya apa ini ke depannya ini? Oh iya, ini saya ngobrol dengan Pak Bambang jadi ingat. Saya perlu berkonsultasi dan koordinasi dengan orang tua juga. Kalau dengan rekan sejawat kan selama ini saya sudah melakukan ya Pak. Mungkin hal ke depan yang perlu saya lakukan adalah saya akan membuat parenting gitu, melakukan pertemuan dengan orang tua murid gitu ya Pak ya. Menurut Pak Bambang bagaimana? Kalau hanya kalau orang tuanya saja kan mungkin muridnya nanti tidak tahu maksudnya gitu. Kalau orang tua dan muridnya kita satukan gitu, bagus nggak Pak itu? Bagus ya Pak ya? Bagus sekali Bu, itu kan kolaborasi Bu. Ada orang tua, ada anak. Nanti kalau salah satu nanti tidak imbang.
Nggih Nanti nggih. kalau yang dipanggil orang tuanya saja, muridnya tidak dipanggil, artinya tidak dipertemukan, nanti nggak imbang nanti ya. Nggih. Iya, Bagus sekali masuk Bu, akal. rencana yang bagus itu Nggih Bu. nggih nggih. Iya. Itu. Selain mungkin dari itu Bu, ada planning A, planning B gitu Bu untuk kedepannya Bu? Oh, mungkin gini ya Pak, karena ini kan waktunya sudah mepet ya Pak ya. Jadi, Mhm, saya hanya punya waktu sekitar 2 bulan sampai mereka akhirnya akan lulus dari mhm, sekolah ini gitu. Mungkin, iya, saya akan, membuatkan rangkuman materi gitu ya Pak ya. ah, Membuatkan rangkuman iya materi itu, gitu. Iya, rencananya mungkin rangkuman seperti itu materi, Pak Bambang. Iya. iya. Rangkuman materi dari tahun berapa itu Bu nanti rencananya? Cukup Kemarin kelas 6 saja atau mungkin kelas mungkin nanti lain? dari kelas 4, 5, 6 karena kan materi ujian dari kelas 4, 5, 6 ya Pak Bambang ya. Oh iya, saya Mhm, kesini itu sekalian ini Pak, kemarin mau nagih janjinya ya? Pak Bambang, Pak Bambang katanya Oh, mau ngasih saya itu. Jadi saya jauh-jauh dari Salatiga ke sini, itu salah satunya heeh. ya mau modul materinya itu yang kemarin dijanjikan Pak Bambang itu. Oh iya, iya iya iya. Bisa bisa bisa. Ibu mau minta soft copy atau hard copy-nya Bu? Yang Rencananya soft copy saja soft ya, copy sama saja ya. Nah kopi nanti, angetnya kayak Pak Bambang ini. oh iya, Dingin ini. nanti bisa saya kirimkan nanti biar nanti saya suruhan Pak Bintang nanti ke Solo Tiga nanti ya, Nggih biar nggih. langsung ke sana nanti. Nggih Ya, nggih nggih. bisa. Iya Bu. Nah, rencana Ibu seperti itu ya Bu ya. Tadi Nggih, Pak. ingin mengajak orang tua ya, parenting, kegiatan parenting. Nggih. Kira-kira nih, kira-kira akan direncanakan kapan itu Bu? Kalau saya punya waktu sebelum puasa sekitar maksimal hari Selasa lah Pak, berarti besok saya akan koordinasi diskusi dengan, kepala sekolah gitu, membuat undangan sebelum Selasa, saya akan ada kegiatan parenting ini gitu. Ya, bagus itu Bu. Sebelum puasa Nggih nggih. mengadakan pertemuan itu. Kalau nanti sudah puasa acaranya, wah banyak ya Nggih. Bu ya, Iya iya acaranya betul banyak. Pak, iya. Iya, betul sekali Bu itu. Anu, manajemen waktunya bagus sekali ya, itu bisa ditingkatkan. Nggih, Nah, pangestune ini Pak. Bu, kita tadi sudah banyak bicara, sudah banyak rencana. Oh iya, mungkin Ibu perlu dukungan dari lingkup sekolah itu siapa saja Bu? Nggih, eee, Mendukung dari tentu program saja itu tadi. nggih, tentu saja kepala sekolah yang pertama ya Pak, karena beliau adalah pemimpin di sekolah kami gitu. Tentunya Mhm, selain itu juga dewan guru, semua guru-guru begitu, mhm. dan, selain itu di tempat kami ada PPL Pak, PPL dari UKSW gitu, Oh saya juga iya? bukan bantuan mereka begitu, nggih nggih Mhm, Pak. iya. Mau ya anak-anak PPL itu dimintai tolong? Nggih, mereka sangat senang Pak, nggih Oh ya malah kebetulan sekali itu, nggih bisa untuk membantu program Ibu. nggih Ya, bagus sekali Bu, rencana-rencana Ibu, saya doakan itu bisa lancar dan Ibu amin sebagai amin. guru kelas 6 ya tidak begitu berat banget, ya kita ini Amin sama-sama guru, amin ya amin. kita saling membantu, saling memberi penguatan. Nah Nggih Bu, nggih. mungkin ada yang masih mengganjal Bu, ini Sampun Pak, sudah clear ini. sudah Jadi ya? saya sudah mendapatkan tujuan saya mendapat penguatan, saya memang dapat solusi gitu. Dengan bercerita begini, oh Oh, ya rencana saya berarti tepat ini karena dapat penguatan dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. mhm, iya. Jadi intinya Ibu tadi ke depannya akan mengadakan kegiatan apa itu tadi Bu? Parenting Pak, Dengan parenting dengan orang tua. parenting ya, semoga segera terlaksana. Amin amin Ya, saya doakan lancar. amin. Terima kasih. Ini Nggih kok waktunya sudah mulai sore, mungkin nanti nggih saya ada kegiatan PKK, jadi nggih. cukup dulu ya Kakak Bu ya. mau Mungkin PKK nanti nggih sambung nggih. lewat WA saja nggih. Pak Bambang itu sudah duda atau kok ikut PKK? Oh iya ya maaf, Mas saya kan RT Bu. Jadi Aduh saya harus saya membuka nggih, oh PKK ngoten ya. nggih nggih. Nggih ampun niki Ya. pun sonten kula nyuwun pamit nggih Pak Bambang nggih, matur suwun Iya, sanget. terima Maaf kasih Bu. mengganggu waktunya, pareng. Ya.